Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat at-talabah rahimani wa rahimakumullah. Kembali ke kitab kita Tadhkiratus Sami' li al-Alamah Ibn Jama'ah rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita masih di al-Muqaddimah dari beliau rahimahullahu ta'ala, menjelaskan tentang kedudukan al-adab, kedudukan adab di dalam talabul ilmi khususnya, dan adab sebagai seorang yang memikul amanah ilmu. Terakhir kita sampaikan, kita nukilkan perkataan Yusuf ibn Husain rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan bil adabi tafhamul ilmah, dengan melalui adabnya engkau akan bisa memahami ilmu. Perhatikan kalimat yang sangat besar ini, yang sangat penting, bahwasanya ilmu baru bisa difahami apabila ditempuh melalui adabnya. Kemarin kita terangkan dua maksud dari ucapan Yusuf ibn Husain rahimahullahu ta'ala ini. Yang pertama, annal asyakha yulahiduna ahwalal muta'allim, bahwasanya para guru, ustadz, syekh itu selalu memperhatikan keadaan talabahnya. Maka apabila dijumpai oleh syekhnya, muallimnya, bahwasanya talib ini adalah seorang yang bersungguh-sungguh mencintai ilmu, menginginkan ilmu, ingin faham terhadap agamanya, adabnya bagus, akhlaknya adalah akhlak yang santun, maka muallim, syekh itu akan dengan senang hati berharap besar kepada Allah untuk mengajarkan kepadanya ilmu. Sehingga dengan adab tadi seorang talib tadi bisa memahami ilmu, karena gurunya senang mengajarkan ilmu kepadanya, bersabar mengajarkan ilmu kepadanya. Ini maksud yang pertama. Karena itu para talabah hendaklah menjaga hal yang seperti ini, agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kecintaan di hati guru-guru kalian, ustadzah kalian, sehingga mereka dengan ridha dan penuh harap mau mengajarkan ilmu kepada kalian, yang dengan sebab wasilah itu kalian bisa memahami ilmu tersebut. Adapun seorang talib atau talabah pada umumnya yang dilihat oleh gurunya, muallimnya, ya, qillatul adab, sedikit adabnya, tidak perhatian dengan ilmu, tidak punya sopan santun terhadap ustadahnya misalkan, maka seorang muallim, seorang guru, seorang syekh, ustadz
tentu dia tidak senang untuk mengajarkan ilmu kepada santri atau talib yang seperti itu. Akhirnya terharamkan ilmu dari dirinya dengan sebab adabnya yang tidak bagus. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua dari ucapan Yusuf ibn Husain yang kemarin kita nukilkan, bil adabi tafhamul ilma, adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga selalu memperhatikan keadaan hamba-hambanya, khususnya para talabatul ilm. Maka siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala ketahui dari hatinya, dia adalah seorang yang mencintai ilmu, dia menginginkan ilmu, dia ingin menjadi orang yang baik, dia ingin bisa menjadi orang yang punya akhlak yang mulia, fatahalahu abwabal ilmi, maka akan Allah bukakan untuknya pintu-pintu ilmu. Ini dua makna dari ucapan Yusuf ibn Husain. Sebagaimana hal itu diterangkan oleh Syekh Saleh ibn Hamad al-Utsaimin hafidhahullah ta'ala dalam daras beliau kita menyampaikan kitab ini. Maka dua perkara yang perlu betul-betul diperhatikan ayyuhat talabah. Yang pertama, jaga akhlak dan adab kalian di majlisul ilm, dan juga adab dan akhlak kalian terhadap guru-guru kalian, ustadz-ustadzah kalian. Mereka adalah orang tua kalian. Bahkan bisa jadi jasa mereka lebih besar daripada jasa kedua orang tua kalian. Karena kedua orang tua kalian melahirkan, menyebabkan adanya kalian di muka bumi ini. Naam, itu luar biasa. Sehingga Allah berwasiat khusus. Tetapi kehidupan manusia itu adalah hakikatnya dengan ilmu, dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dengan fiqh fid din, dan yang menanamkan itu pada diri kalian adalah guru-guru kalian, ustadz-ustadzah kalian. Maka mereka berhak mendapatkan kedudukan yang mulia di hati kalian. Tidak boleh kalian ghibah kehormatannya, tidak boleh kalian mengangkat suara tinggi di hadapannya, tidak boleh kalian menyelisihi pendapatnya, dalam arti pada perkara-perkara yang sifatnya tidak mukhalafah kepada dalil atau kebenaran. Dan hendaknya kalian selalu berprasangka baik kepada ustaz dan ustaz kalian, ya. Ini adab yang dengan itu kalian bisa mendapatkan ilmu. Kemudian kita lanjutkan, waqila lisy-Syafi'i rahimahullahu taala, dan ditanyakan kepada al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Sekali lagi kita ulang, al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, jangan menggambarkan beliau ketika menjadi seorang imam, tapi sekarang kalian pelajari dan kalian fahami bagaimana perjalanan beliau untuk sampai kepada derajat tersebut. Dan itu pemberian Allah. Tidak bisa seorang mengimamkan dirinya sendiri atau mengustadkan dirinya sendiri, tidak bisa. Allah Subhanahu wa taala yang mengkaruniakan semua itu. Perjalanan talabul ilmi beliau luar biasa. Beliau adalah seorang santri yang betul-betul tulen santri. Hatinya, fikirannya, jiwanya, raganya semua untuk ilmu. Dan itu sudah dibuktikan. Maka ketika beliau mengucapkan satu ucapan tentang ilmu, itu ucapan yang keluar dari seorang talibul ilmi yang sebenarnya. Ya, lihat yang ditanyakan kepada beliau rahimahullahu taala, kaifa sahwatuka lil adab, bagaimana sahwatmu, kecenderunganmu, kesenanganmu terhadap adab, adab dalam ilmu. Bahkan ulama mengatakan lil adabi wal ilmi, bagaimana cintamu dan senangmu terhadap ilmu. Ya, faqala, maka beliau mengatakan, asma'u bil harfi minhu mimma lam asma'hu. Aku dengar, aku perhatikan tentang adab itu huruf per huruf, yang itu tidak pernah aku berikan kepada selainnya. Jadi betul-betul senang. Jadi ibarat mendengar, didengar huruf per huruf, yang Imam Syafi'i tidak berikan cara seperti ini kepada selain adab. Saking tingginya kedudukan adab di dalam hati beliau. Ya. Fatawaddu a'dha'i, dan seakan-akan seluruh anggota badanku ini ingin sekali, annalaha, kalau dia masing-masingnya asma'an tatana'amu bihi,
Masing-masing anggota badan itu punya kuping, punya telinga, punya pendengaran yang bisa mendengar kepada ilmu dan adab tersebut. Subhanallah. Faham maksudnya? Jadi beliau ingin sekali andaikan tangannya punya telinga sendiri, jarinya punya telinga sendiri, sehingga masing-masing bisa menikmati dengan pendengaran-pendengaran tersebut al-adab wal ilmu. Jadi yang rindu bukan hanya matanya, telinganya. Dan sampai menghayalkan, menginginkan andaikan di tangan, di kaki, di semuanya punya telinga untuk mendengar apa? Al-adab. Sampai seperti itu. Dan beliau tidak, saya kali lagi katakan ini perkataan seorang talibul ilmi. Ya, qila, lalu dikatakan itu syahwatnya, kecenderungannya. Lalu ditanyakan kepada beliau, wa kaifa talabuka lahu? Kalau sudah seperti itu, bagaimana kamu mencari ilmu? Bagaimana kamu mencari adab? Bagaimana talabmu terhadap ilmu, terhadap adab itu? Seperti apa kalau syahwatmu seperti itu? Qala, beliau menjawab, qatala bil mar'atil mudillati waladaha wa laysa laha ghairuhu. Seperti seorang ibu ya yang kehilangan anaknya dan anak itu hanya anak satu-satunya. Subhanallah. Ya. Dari kalimat ini ayyuhal ikhwah wal akhwat yang perlu kita fahami, kaifa syahwatuka lil adab. Ya, syahwat terhadap ilmu dan adab itu merupakan sebab terkuat yang bisa menjadi penolong bagi seorang talibul ilmi, talibatul ilmi untuk mendapatkan maksud dia dari ilmu. Kecenderungan, kecintaan, keinginan, syahwat seorang terhadap adab dan ilmu itu merupakan penolong yang paling kuat untuk dia mendapatkan ilmu. Dan itu ma'ruf. Seorang itu kalau senang betul kepada sesuatu, dia akan perjuangkan seberat apapun perjuangan itu. Coba, siapa saja pasti mengakui, ya, ketika kalian menyukai sesuatu, senang betul ini, kalian akan perjuangkan. Panas tidak peduli panas, hujan nggak peduli hujan, sakit pun berupaya dia menyehat-nyehatkan dirinya berangkat. Dicegah siapapun dia tidak peduli, dilarang pun dia berangkat. Kalau sudah senang seperti itu. Nah, bagaimana kalau itu ditempatkan untuk adab dan ilmu? Maka seorang yang di dalam hatinya, dan ini nggak bisa dibohongi, nggak bisa orang tasannu', ngerti tasannu' itu? Berpura-pura, kayaknya senang ilmu, kayaknya suka ilmu, enggak. Hanya berjalan 1, 2 hari, 3 hari dan seterusnya, sepekan, sebulan, lama-lamanya akan ketahuan sebenarnya cinta kita kepada ilmu. Makanya ada orang hadir di majlisul ilm, tapi dia bukan seorang yang mengambil faidah dari ilmu. Makanya ada seorang yang musghin, ya, dalam majlisul ilm itu, talibun musghin, seorang yang betul-betul mencari ilmu, asgha ilaihi, betul-betul mencurahkan perhatian kepadanya karena betul-betul itu sesuatu yang dia cintai. Pokoknya kalau sudah di majelis ilmu, sudah dengan kitabnya ulama, dia sudah luar biasa nikmat dan lezatnya. Ya, makanya ulama dulu mengatakan apa? Talabul ilmi ladzah. Mencari ilmu itu adalah kelezatan. Nah, kalau sekarang mencari ilmu itu adalah beban berat. Karena orang itu kalau sudah senang dengan sesuatu, ya dia berlezat-lezat di situ, nikmat. Coba orang yang ngobrol, misalnya senangnya ngobrol gitu, habis waktu 3-4 jam, ya nikmat aja kayaknya, loh kok sudah selesai? Karena syahwatnya di situ. Ya, nah ini. Jadi ada orang yang talib musghin. Ada yang sekedar apa? Ya mustami', dengar-dengar aja, misal gitu. Ada yang sekedar mustarik. Yes, pokoknya ikut aja lah. Jadi tidak yastafid, tidak mengambil faidah lebih.
Dan itu nggak bisa dipaksakan. Maka lihat diri kita masing-masing. Makanya dikatakan oleh ulama, kalau orang ingin tahu tentang kedudukan ilmu di dalam hatinya, rasakan kepada dirinya ketika dia bertemu dengan ilmu itu seperti apa. Namanya ikan, hidupnya di mana? Di air. Bagaimana keadaan ikan ketika dipisah dengan air? Mati dia. Udah, gitu aja tentang ilmu pada diri kita ini. Ya. Jadi sudah belum belajar itu sudah penat. Udah gamang. Sudah gak punya minat. Orang seperti itu gak usah dipaksa. Enggak. Turuti kesenangannya apa. Kalau dia sendiri nggak bisa memaksa dirinya untuk cinta kepada ilmu, fawallahi, hanya berjalan waktu habis. Kalau perlu bekal-bekalnya habis, perlu tenaga-tenaganya habis, perlu umur-umurnya habis, wala yantafi syai'an, tidak bisa mengambil manfaat sedikit pun. Ya. Nah, jadi syahwat ini pendorong, mu'in. Ya. Penolong kuat untuk mendapatkan maksud. Maka kadang-kadang kegagalan kita dalam ilmu itu di situ. Kenapa? Kita nggak cintai, kita paksakan. Udah nggak seneng. Dan hati kok nggak seneng ilmu. Ini ikan mau keluar dari apa? Air. Kita ini bisa hidup sehat itu dengan ilmu, dengan dekat kepada Allah, dengan wahyu Allah, dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini ikan di air, seger, sehat dia. Di situ banyak makanannya, air jernih, Masya Allah. Lah kok hati ingin dikeluarkan dari itu, mati hati itu. Maka dipaksa supaya senang. Nggak senang, senang, nggak senang, senang, senang terus. Sampai apa? Cinta betul kepada ilmu. Satu, dari kalimat apa? Kaifa sahwatuka li al-adab. Sampai pada kalimat apa? Fatawaddu a'dha'i anna laha asma'an tatana'amu bihi. Subhanallah. Beliau ingin sekali kalau anggota badannya itu masing-masing punya pendengaran, yang pendengaran itu bisa bernikmat-nikmat dengan ilmu. Bernikmat-nikmat, tana'um. Nah, kita sudah begitu belum? Nikmat betul itu. Kan kita sering sih membaca kisah ulama. Kalau udah baca kitab, itu kayak lupa semuanya. Gak ada yang lebih lezat dari itu. Ada seorang alim di tangga ini, maktabahnya tinggi, naik ke tangga, ambil kitab. Rencananya sebentar, bacalah sebentar, tolak. Nggak terasa 4 jam. Berdiri di tangga itu. Ada yang sampai lupa sarapan paginya. Kisah seorang talabatul ilm, begitu ada waktu sela, dia ke pasar beli ikan. Begitu sampai di maskan asrama, taruh ikan, dares dimulai, masuk. Asik di majelis syekhnya itu, terus begitu. Sampai lupa sama ikannya. Ikannya basi. Begitu. Masya Allah, lezatnya ilmu itu. Ya, disampaikan kepada anak. Ada seorang talibul ilmi yang Masya Allah syekh. Ya, dia ada temannya bawa tamu. Begitu di perjalanan mampir di maktabah dulu. Ada sesuatu yang ingin saya lihat sebentar. Tunggu ya. Nggak keluar-keluar. Tunggu, nggak keluar-keluar. Sampai terbenam matahari nggak keluar. Tamunya begitu keluar, loh mana tamu saya? Udah nggak ada. Astagfirullah, sampai lupa saya. Dikira sebentar aja, ternyata Masya Allah. Lah ini bisa berledat-ledat dengan apa? Al-ilmu. Perhatikan kita. Maka kok thalabul ilmi dikatakan membacalah tiap baru suruh membaca ini, Masya Allah. Lah kok kayak beban berat. Enggak disuruh, mestinya apa? Qiraah, membaca. Nah coba ini kalimat. Jadi tatana'amu, betul mereka zat.
Kalau belum seperti ini, maka pastikan diri kita ini belum disebut talibul ilmi. Talibul ilmi kok senangnya apa? Kuliner. Ini namanya talibu kuliner. Senangnya di kitab, senangnya dengan ilmu. Jadi baca sudah, ibaratnya mata melihat kitab ulama itu sudah tana'um, mendengar kalimat ulama itu sudah tana'um, berledat-ledat. Nah ini faidah dari kalam Syafi'i. Sampai pada kalimat apa? Beliau kerinduannya untuk mencari ilmu, mencari adab itu tadi, sampai beliau serupakan dengan, coba, ada 3 perkara di situ. Ya, katalabil mar'atil mudillati waladaha walaysa laha ghairuhu. Ini paling dalamnya penyerupaan. Mencari ilmu itu adalah apa? Ladzah. Talabul ilmi ladzatun. Simpan kalimat itu. Jadi enggak gelisah di majlisul ilm. Ya. Ada ngaji lihat-lihat jam terus misalkan gitu ya. Belum. Jangan. Nah, ditanamkan betul pada hati ya. Gimana ilmu itu mencarinya menjadi sebuah apa? Kelezatan, kenikmatan. Makanya para ulama kita dulu, kalau antum baca sejarahnya, tidak ada yang istilahnya berdiam di rumah, tidak ada. Mesti rihlah. Jauh. Kalau dulu misalkan ke Irak, ke Syam, ke Hijaz, ya, Mesir, misalkan begitu. Di tempat-tempat yang di situ ada para ulama yang mengajarkan ilmu. Mereka datangi tempat-tempat seperti itu karena nikmat, lezat. Dan mereka tidak harus orang-orang yang kaya. Al-Imam Syafi'i itu seorang yang miskin, sampai kitab yang beliau gunakan untuk belajar itu mengambil bekas temannya yang sudah nggak kepake karena beliau nggak punya, kemudian diambil, dibersihkan, dijilid sendiri lagi. Begitulah beliau. Jadi bukan seorang yang disertai dengan sarana yang lengkap, tidak. Tapi biasanya orang yang seperti itulah yang berhasil. Ya, orang yang berangkat dengan cara yang apa? Bahasa Jawanya prihatin, gitu ya, penuh perjuangan, itu biasanya yang berhasil. Biasanya yang berhasil. Ya, makanya ada kalimat ulama yang kemarin kita sampaikan apa? La yustata'ul ilmu bimadha? Birahatil jasad. Ilmu tidak bisa dicapai dengan badan yang dimanjakan, tidak bisa. Ya, maka jangan manja badannya ini. Pengen makan, pengen minum, pengen tidur, pengen ngobrol. Begitu jangan. Ya, na'am. Taib, itu tentang Syafi'i rahimahullah ta'ala. Walamma balagat rubbatul adabi hadihil maziyata wa kanat madariku mufassalatihi khafiyatan da'ani ma ra'aitu mihtiyaji talabati ilaihi wa usri takrari tawaqqufihim alaihi. Ketika kedudukan adab itu seperti itu istimewanya, ini dorongan kenapa muallif menyusun kitab ini. Ya, ini dorongan atau sebab muallif menyusun kitab ini. Yang pertama, bahwasannya kedudukan adab itu sangat istimewa. Jadi karena tingginya kedudukan adab, istimewanya kedudukan adab. Ini dorongan pertama yang beliau katakan, ya. Kemudian apa yang kedua? Wa kanat madariku mufassalatihi khafiyah. Kadang-kadang jangkauan tentang rincian-rincian keutamaan adab itu samar bagi kaum muslimin. Sebenarnya adab talabul ilmi yang benar itu seperti apa? Kadang-kadang itu samar bagi talabatul ilm khususnya dan umumnya bagi kaum muslimin. Apalagi hari ini.
hari ini majlis kita ini kalau dibanding dengan apa yang diceritakan oleh ulama di dalam majlis-majlis mereka masih jauh sekali dari adab. Ya, apalagi majlisnya Rasulullah SAW. Majlis Nabi itu tenang, tidak ada yang gelisah, seakan-akan di atas kepala mereka ada seekor burung. Isra, perhatian. Masya Allah, majelis kita kadang-kadang subhanallah, ya, apalagi di majelis-majelis umum, majelis ilmu kadang-kadang ada yang ngobrol sendiri, ada yang rundingan pertemuan besok, ada yang tertidur, ada yang selonjor kakinya, ada yang ngemil permen, ada yang sibuk dengan kukunya, ada yang gini-gini terus, Masya Allah. Nah, kita kikis adab-adab yang tidak dibolehkan dalam majlisul ilm. Kita muliakan adab itu. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, da'ani ma ra'aitu min ihtiyaji talabati ilaihi wa usru takrari tawaqqufihim alaihi. Kebutuhan talabah, maka mendorongku apa yang aku lihat dari sangat butuhnya para santri, para talabatul ilm terhadap apa? Adab tersebut, dan sulitnya ya mereka untuk melazimi majelis-majelis itu. Kadang-kadang banyak kaum muslimin, khususnya talabah juga, yang tidak bisa melazimi majelis yang khusus di situ disampaikan tentang masalah adab, sehingga harus disusun dalam sebuah kitab untuk memudahkannya. Jadi ada 3 pendorong di sini mu'alif menyusun kitab ini. Yang pertama, kedudukan adab yang sangat tinggi. Yang kedua, rincian-rincian tentang adab itu kadang-kadang samar pada sebagian talabah atau kebanyakan talabah. Yang ketiga, kebutuhan talabah terhadap adab ini merupakan kebutuhan yang tidak bisa tidak, dan kadang-kadang mereka tidak bisa mendapatkan hal itu. Kenapa mereka tidak bisa mendapatkan hal itu? Kenapa mereka kadang-kadang terhalang dari adab? Karena apa? Lihayain, karena malu. Fayamna'uhumul khudur, menghalangi mereka untuk hadir di majlisul ilm. Ya. Atau yang kedua, auli jafain, atau karena sikap kerasnya. Jafa, karena sikap kerasnya, sikap tidak tidak lembut, tidak mau tunduk kepada al-ilmu wal adab, fayuwarrisuhumun nufur. Akhirnya orang yang semacam ini lari dari majlisul ilm. Tidak lari jasadnya, lari hatinya. Ya, ini sebabnya sehingga talabah tidak mendapatkan adab itu dari seperti itu. Kadang malu, yang kedua enggak mau. Ya, nah enggak mau itu sebabnya banyak, bisa karena pengaruh teman atau memang hatinya tidak suka. Ya. Makanya jadikan kayak tadi, diri kalian di majlisul ilm itu jangan seperti ikan yang dipisah dengan air. Ya, komunitas kalian di mana ini loh, ya. Mestinya kalian tuh hidup di mana? Hidup di air apa di luar air, gitu ibaratnya. Kalau di sini ya berarti di majlisul ilm, seorang talib kalau di majelis ilm itu sehat. Sehat. Kenapa? Senang, gembira. Orang itu kalau senang, gembira, rindu, sehat dia. Ya, nah seperti itu diperhatikan. Jadi hal semacam itu da'ani ila jam'i hadal mukhtasar, mendorongku untuk mengumpulkan ringkasan ini. Mudzakiran lil alim, untuk memberikan peringatan kepada orang yang berilmu, maju ila ilaihi, apa yang dijadikan untuknya, diarahkan kepadanya. Artinya apa? Nanti adab-adab seorang yang memikul amanah ilmu. Wa munabbihan lit talib, dan memberikan peringatan, ya, memberikan tanbih kepada at-talib
ala ma yata'ayyanu alaihi, apa yang menjadi kewajibannya, yang harus dia kerjakan. Wa ma yastarikani fihi minal adab, dan nanti kata muallif akan kita terangkan perkara-perkara yang bersekutu di dalamnya dari adab antara seorang yang alim dengan seorang talibul ilmi. Jadi yang pertama akan diterangkan adab seorang yang berilmu, yang kedua adab seorang penuntut ilmu, kemudian adab yang bersekutu yang mesti dimiliki oleh seorang alim yang juga harus dimiliki seorang talibul ilmi yang bersekutu. Wa ma yanbaghi sulukuhu fi musahabatil kutub, dan apa yang semestinya untuk ditempuh dari adab-adab ketika bersama kitab-kitabnya. Jadi adab dengan kitab ini ada. Ya, ada. Karena di situ ditulis oleh para ulama apa? Al-ilmu. Adab pada kitab. Angkat kitabnya, jangan ditaruh bawah. Angkat. Kitab jangan ditaruh di kaki. Diangkat kitabnya. Ulama menulisnya itu dengan harapan besar. Ya, adab kepada kitab. Summa adabu man yaskunul madaris. Kemudian adab para thalabah yang tinggal di asrama. Di asrama juga ada adabnya. Nanti disebutkan, ya. Muntahian au taliban. Dia sebagai seorang yang memang tinggal di situ atau seorang yang taliban mencari ilmu di situ, adab fil maskan, adab di asrama, ya. Li'annaha masakinu talabatil ilmi fi hadhil azminati ghaliban. Karena asrama itu merupakan tempat tinggalnya para santri di hari-hari ini, umumnya seperti itu. Ini zaman beliau Syekh Al-Imam Ibnu Jama'ah sudah ada pondok pesantren. Jadi santri itu diasramakan. Jadi membuat pondok pesantren bukan bid'ah. Bukan bid'ah yang madhmumah. Ya, dulu ada talabatul ilmu di masa Nabi, dari jauh nggak punya, Nabi kasih asrama di dekat Masjid Nabawi, Ahlus Suffah. Ya, mereka nyantri, ikut pesantren kilat di situ, ya, dikasih tempat oleh Rasulullah SAW. Nah, berarti ada adabnya. Nah, rumah ini nggak sama dengan rumah yang lain. Ini rumahnya para talabatul ilm, harus dijaga adabnya. Berarti suasana di dalam, suasana apa ini? Asrama karyawan pabrik atau suasana ilmu? Nah, tentu suasananya berbeda. Lah kalau isinya musik, isinya orang yang jingkrak-jingkrak, isinya adalah pesta makan dan minum, misalkan, atau isinya hal-hal yang yulhi, melalaikan, ini bukan maskan talabatil ilmi, ya. Naam. Kemudian beliau jelaskan apa yang ada di dalam kitab ini. Wa jama'tu dzalika mimma ittafaqa fil masmu'at. Aku kumpulkan, ya, itu yaitu di dalam kitab ini apa yang bersepakat di dalamnya al-masmu'at, sesuatu yang beliau dengar dari dalil-dalil tentunya. Au sami'tuhu minal masyayikh as-sadat, atau yang aku dengar dari para asy-syekh, para ulama as-sadat, penghulu-penghulu atau orang-orang yang mulia, ya. Au marartu bihi fil mutala'at, atau yang aku temui di dalam mutala'ah, telaah beliau terhadap kitab-kitab para ulama. Au istafattuhu fil mudzakarat, atau aku ambil faedah di dalam mudzakarat, mengulang-ulang kembali pelajaran beliau. Wa dzakartuhu mahdhufal asanid wal adillah, aku sebutkan riwayat-riwayat tersebut dengan aku hilangkan sanad-sanadnya dan adillahnya, bentuk cara pendalilannya sebagian, kaila yatula ala mutali'ihi au yamallahu, supaya tidak panjang atas orang yang mau mentelaah kitab ini atau tidak membosankan mereka. Kalau kita lihat nanti, adapun dibuang sanad-sanadnya, beliau memenuhi apa yang beliau ucapkan. Tapi dari sisi adillah, maka pada sebagiannya beliau tidak memenuhi apa yang beliau ucapkan. Pada sebagiannya nanti tetap beliau sebutkan adillah dari beberapa dalil yang beliau sebutkan, ya.
Wa qad jama'tu fihi bihamdillahi ta'ala min tafariki adabi hadhil abwab. Dan aku sudah kumpulkan di dalamnya bihamdillahi ta'ala dari berbagai macam adab-adab di dalam bab-bab ini. Malam arahu, apa yang aku tidak pernah lihat, majmu'an, terkumpul adab-adab yang mencakup 3 tadi ya. Adab seorang yang alim, adab seorang penuntut ilmu, dan adab yang bersekutu padanya antara alim dan talibul ilmi. Dan aku belum pernah mendapati satu kitab yang dikumpulkan di dalam kitab tersebut berbagai macam adab khususnya untuk terkait dengan ilmu. Dan betul beliau, ya, beliau termasuk orang yang awal, dan kitab beliau ini diakui oleh para ulama adalah di antara kitab yang terbagus, terlengkap di dalam masalah adab al-ilmu wal alim wa talibil ilmi, ya. Wa sadaqa rahimahullahu ta'ala. Wa qaddamtu ala dzalika baban mukhtasaran fi fadlil ilmi wal ulama. Maka aku kedepankan dalam masalah itu adalah satu bab yang ringkas, yaitu bab tentang keutamaan ilmu dan ulama. Ala wajhi tabarruki wal iqtida, dengan maksud untuk bertabarruk, mencari berkah, wal iqtida, dan mencontoh mereka. Jadi yang didahulukan adalah adab, keutamaan ilmu dan keutamaan para ulama. Dalam rangka apa? Tabarruk. Sebutkan keutamaan ilmu, menyebutkan keutamaan ulama. Pertama, ilmu disebutkan fadilahnya untuk tabarruk. Kedua, disebutkan keutamaan ulama untuk iqtida. Itu maksudnya. Beliau katakan apa ini? Ala wajhi tabarruk. Tabarruk diarahkan kemana? Fadlul ilmi. Wal iqtida diarahkan kemana? Fadlul ulama. Jadi disebutkan keutamaan ilmu untuk mencari berkah ilmu. Disebutkan keutamaan ulama untuk kita contoh. Paham ya? Arahnya 2 tadi. Tabarruk fi fadlil ilmi, wal iqtida fi fadli al ulama. Jadi kalau disebutkan oleh ulama kita tentang fadilah seorang alim, untuk kita contoh. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, tokoh-tokoh yang bagus itu bukan sekedar habar lepas tanpa manfaat, itu supaya kita contoh. Nabi menyebutkan dalam hadis-hadisnya, orang-orang yang hebat dan mulia itu bukan sekedar penyebutan lepas tanpa makna, tapi supaya dicontoh. Demikian juga Allah dan Rasulnya menyebutkan keutamaan sesuatu, itu bukan hanya penyebutan lepas tanpa makna, tapi supaya kita bertabarruk kepadanya. Nah, tabarruk itu bagaimana? Kita ambil apa yang ditunjukkan oleh dalil tadi, baru kita mendapatkan apa? Berkah. Jelas ya? Nah, wa qad rattabtuhu ala 5 abwabin tuhitu bimaksudil kitab. Aku sudah menyusunnya dalam 5 bab yang itu meliputi dengan maksud kitab. Pertama, al-babul awal fi fadlil ilmi wa ahlihi wa sarafil ilmi wa nublihi. Keutamaan ilmu dan ahlul ilm, para ulama, dan kemuliaan seorang alim dan kehebatan mereka. Al-babus tsani fi adabil alim fi nafsihi wa ma'a talabatihi wa darsihi. Adab orang yang berilmu pada dirinya sendiri, bersama santrinya, dan bersama pelajarannya. Al-babus tsalis fi adabil muta'allim fi nafsihi. Adab seorang talibul ilmi, santri, kepada dirinya sendiri, wa ma'a shaykhihi, dan terhadap gurunya, wa rifqatihi, dan teman-temannya, wa darsihi, dan pelajarannya. Al-babur rabi' fi musahabatil kutub. Bagaimana adab bersama kitabnya, wa ma yata'allaqu biha minal adab, dan adab-adab yang terkait bagaimana para talabul ilmi itu memperlakukan kitabnya, ya. Naam. Maka kitab jangan sambil ngaji kadang-kadang dilihat mana catatannya, malah gambar SpongeBob. Nah, itu.
Jadi nggak nyatet, ternyata gambar SpongeBob. Nah, itu. Berarti dari awal dari ayat tadi yang gambar film kartun, berarti kan gitu. Masya Allah. Jadi catatannya ternyata itu, catatan kaki terhadap kalimat ulama malah jadi gambar kotak, ya, Masya Allah. Nah, jadi punya adab kita dengan kitab kita ya, bagaimana memperlakukan kitab para ulama itu. Nanti kita ingat yang tadi loh ya, bil adabi tahsulul ilmah. Dengan adabnya kalian akan mendapatkan ilmu. Kalau begitu kita tahu seperti itu dengan dua makna yang sudah disebutkan. Saya yakin talabul ilmi yang ingin mendapatkan ilmu, dia akan perhatian besar. Kenapa? Tidak mungkin saya dapat ilmu kecuali dengan adab. Berarti kalau nggak saya terapkan adabnya, udah harapan sia-sia, nggak mungkin. Ya, adab itu ibarat pintu. Kalau antum kalian mau masuk rumah seseorang lewat jendela belakang, kira-kira apa hasilnya? Antum jadi babak belur. Jelas tuduhan ini pencuri, ini mau ngerampok, macam-macam pokoknya jelek. Itu. Tapi kalau antum datang bertamu itu lewat pintunya, diketok, assalamualaikum, geser dari pintu itu, Anda nggak boleh berdiri di depan pintu begitu. Itu perampok, bukan thalibul ilmi. Tentu akan silahkan masuk. Kita bisa bernikmat-nikmat bertamu itu kalau kita terapkan apa? Adabnya. Nah, kalau bertamu dengan cara assalamualaikum, misalkan gitu, orang membukakan juga mikir-mikir ini. Pakai kopiah tapi kok kayak perampok, kan begitu misalnya. Itu tentu nggak akan diterima dengan bagus. Bahkan kalau toh diterima, mungkin tuan rumahnya langsung berdoa kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan segera dia kabur dari rumah ini. Nggak akan bisa tanaum, bernikmat-nikmat. Nah, ketoklah ilmu itu dengan adabnya, maka Allah akan berikan, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Naam. Kemudian al-babul khamis, bab yang kelima, fi adabis sukna al-madaris, bab-bab asrama, adab-adab asrama. Ada nanti ya, Masya Allah, lengkap betul kitab ini ya. Wa ma yata'allaqu bihi minan nafais, dan apa yang terkait dengannya, dengan perkara-perkara yang bagus, yang pilihan. Jadi ada adab tinggal di asrama itu, ya, ada adabnya. Naam. Waqad sammaituhu tadhkiratas sami'i wal mutakallim. Jadi mu'alif sendiri menerangkan dengan gamblang judul kitab yang beliau susun, saya beri nama Tadhkiratas Sami', asalnya tadhkiratu ya, karena dengan sammait. Tadhkiratus Sami' wal mutakallim fi adabil alim wal muta'allim. Wa tadhkirah wazan taf'ilah. Ya. Dan tadhkirah itu sebenarnya untuk ditujukan kepada orang yang tadinya sudah mengerti tentang adab-adab. Maka dengan tadhkirah ay mudzakkiran, hanya mengingatkan. Maka kitab ini sebenarnya bukan untuk al-mubtadiin, pemula yang belum pernah belajar atau mendengar tentang adab. Karena bagaimana diingatkan kalau belum punya modal untuk diingatkan. Maka ada begini, ada tadhkirah, ada tabsirah. Kalau tadhkirah itu lil intiha, kalau tabsirah itu lil ibtida. At-tabsir itu untuk pemula, at-tadhkir itu untuk orang yang sudah pernah mendapatkan ilmunya. Makanya para ulama kita mengatakan apa? At-tabsiru fil ibtida wat tadhkiru fil intiha. Nah, maka sebenarnya arahnya kalau di sini HDI itu yang lebih butuh kepada ini. Kalau talabah, ya. Kemudian kaum muslimin secara umum yang memang secara dirinya mestinya dia sudah mengerti adab itu. Jadi tinggal diingatkan gitu loh. Karena lalai, karena lupa diingatkan. Maka judul kitabnya adalah Tadhkirah, mengingatkan. Berarti dulunya ada yang sudah dia miliki sehingga diingatkan, itu loh, begitu. Itu namanya
tadhkirah. Kalau tafsirah itu diperlihatkan karena belum tahu ini loh. Nah gitu. Nanti bersekutu di situ ya. Nah. Wallahu ta'ala yuwaffiquna lil ilmi wal amal wa yuballighuna min ridwanihi nihayatal amal. Ya. Nah, ini muqaddimah selesai. Insyaallah, tapi yang paling penting di situ adalah beberapa aqwal, ucapan-ucapan yang dibawakan oleh muallif tentang adab dan tentang ilmu, ya. Diharapkan para talabah menyadari hal itu, mengambil manfaat darinya, kemudian berupaya dia terapkan pada dirinya, ya. Baik dia sebagai seorang yang memikul amanah ilmu, para asatid, ya, para guru, ya. Kemudian juga sebagai seorang talabatul ilm, seorang yang ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi hidupnya, maka hendaklah dia terapkan adab-adab tersebut, ya. Nah, kemudian lanjut ya. Al-babul awal, bab yang pertama. Udah capek? Udah capek belum ini? Baru 6.20 kok. Biasanya jam 7 ya kan? Nah, tadi ulama aja baca berapa jam tadi? Minimal. Saya pernah dengar Syekh masyhur kalau tidak salah ya, Hasan Al-Salman. Beliau cerita itu membaca itu perlu dilatih. Perlu dilatih. Semua itu perlu latihan. Beliau gambarkan yang maknanya kenapa pelari itu bisa maraton sekian puluh kilo, kuat, badannya sehat, kuat, mampu. Bahkan kadang-kadang yang pelari cepat 1 kilo atau jarak 2 kilo bisa ditempuh dengan sekian menit. Kok kuat? Padahal sebagian kaum muslimin yang lain kalau suruh lari itu 2 kilo itu 1 jam 2 jam. Itu aja habis itu, duduk nggak bisa, berdiri nggak bisa, pegel semua badannya, kan gitu. Mau berak susah, kan gitu. Kenapa? Tidak pernah dilatih. Karena mereka latihan, jadi ototnya sudah biasa seperti itu. Ngangkat beban itu. Kalau biasa dilatih ya dia panggul kuat. Kuli panggul itu Masya Allah. Tapi kalau nggak pernah, antum sekali itu angkat, dipaksakan, besok opnam, jemput ambulan. Karena nggak pernah. Membaca pun juga begitu. Namanya orang nggak pernah membaca, harus dipaksa. Pertama itu huruf itu kok jadi banyak bener. Udah mulai ya mengiang-iang di telinganya begitu. Paksa. Paksa untuk ibadah, paksa untuk ketaatan, paksa nafsu untuk kebaikan, harus dipaksa. Kalau antum tidak mau memaksa nafsu antum untuk tunduk kepada kebaikan, maka tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Yang kedua, paksa untuk meninggalkan maksiat. Dipaksa. Paksa untuk meninggalkan maksiat, dipaksa. Meninggalkan keinginan-keinginan yang memadharatkan harus dipaksa. Dipaksa pokoknya. Mau meninggalkan rokok itu dipaksa. Sampai nggak apa-apa. Tantang mau sekarat mau mati, biarin. Begitu. Tangan begini mau ngambil gitu, pukul. Begitu, dipaksa. Kalau nggak akan pernah berhasil. Menikmati ilmu itu harus dipaksa. Duduk di depan ustadz ini udah kayak lapar, udah gemetar kita ini, paksa ini tangannya, bilangin awas tangan kamu gemetar, tendang kamu nanti, misalkan gitu loh. Dimarahin nafsunya itu, jangan diturutin, nggak dapet akhirnya. Mau bangun malam kalau nggak dipaksa nggak bisa. Kadang-kadang orang dapat nasihat kan tekadnya kuat, gitu dulu, tekadnya kuat, pokoknya saya mau bangun malam. Setan itu nggak pernah melepaskan mangsanya, begitu bangun ternyata masih 3:30, setengah jam lagi lah, masih cukup kayak antum. Terus dikipasi. Akhirnya apa? Hanya berhenti pada tekad, tidak pernah terwujud pada apa? Amal. Ini godaan setan.
Paksa. Sholat misalnya udah. Paksa, jangan berhenti. Jangan berprinsip seperti terlalu hebat daripada sholat ngantuk dimurkai oleh Allah SWT, mending tidur. Kan ya, tidur di atas sunnah kan lebih baik daripada sholat ngantuk. Mulai diajari setan berdalil. Enggak tidur pokoknya, paksa gitu bacaan. Ternyata itu kok keliru bacanya, diulang lagi itu. Terus besoknya begitu, terus besoknya begitu, sampai akhirnya menjadi apa? Kelezatan, tana'um. Kalau enggak bangun malam rasanya ada yang hilang. Kok enggak witir ya Allah? Kayak ada yang lepas dari hidupnya. Ada majelis ilmu bermanfaat, saya kok enggak hadir tadi. Masya Allah. Salaf kita dulu sakit nih. Itu dipaksakan dirinya, dimandikan supaya sehat begitu, hadir di majelisul ilm. Nah sekarang kita sudah uzur Ustaz, meriang. Bahasa apa? Kalimatnya di meriang-meriangkan, meriang. Sudah nggak ada gairah hidup. Padahal pilek hidungnya bolongannya 2, baru yang 1. Masya Allah. Kemanjaan-kemanjaan seperti ini terhadap ilmu tidak akan menjadi pintu untuk didapatkannya ilmu itu, justru penghalang. Ya, semangat ikhwah ya. Nah, baik. Babul awal fi fadlil ilmi wal ulama wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi. Perhatikan judul ini, lihat judul yang dijanjikan mu'alif. Sama apa enggak sama? Di muqaddimah tadi loh, apa yang janjikan mu'alif judulnya? Pertama, al-babul awal madza? Masya Allah, ayo bangun-bangun. Apa bab pertama tadi? Bab fadlul ilmi wa ahlihi. Terus wasaraful ilmi wa nublihi. Sekarang babnya apa? Fi fadlil ilmi wal ulama wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi. Sama apa enggak sama? Sama apa enggak sama? Sama apa enggak sama? Tidak sama. Ya toh? Jelas enggak sama kok antum bilang sama. Sama enggak sama? Tidak sama. Beliau janjikan apa di muqaddimah? Saya susun menjadi 5 bab yang meliputi maksud kitab. Bab yang pertama fi fadlil ilmi wa ahlihi wa sarafil alimi wa nublihi. Kemudian masuk bab pertama fi fadlil ilmi wal ulama wa fadlu ta'limihi wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi. Sama? Sama apa enggak sama? Ala tarawna ya talabah. Sama enggak sama? Tidak sama. Berarti muallif tidak memenuhi apa yang di muqaddimah. Dan ini secara, meskipun kandungan maknanya bisa jadi sama. Dan ini termasuk hal yang jadi mu'alif menyelisih apa yang beliau sebutkan sebelumnya di muqaddimah. Maka ini bagian dari ad-dha'af, ya, sisi lemah dari kitab, tapi meskipun tidak pada intinya. Dan Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah ta'ala termasuk ulama-ulama yang dikenal dengan kecerdasannya dan kejeliannya, tetapi tidak ada sempurna kecuali bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang sempurna kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bersama itu terjadi yang seperti ini. Meskipun ini tidak mempengaruhi isi kitab, tetapi itulah manusia. Tidak ada yang sempurna. Apa yang beliau bilang di muqaddimah ternyata tidak sama dengan apa yang dipraktekkan di dalam bab yang beliau inginkan. Jelas, ini hanya sekedar menjelaskan bahwasanya tidak ada yang memiliki sifat sempurna kecuali siapa? Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Taib. Kemudian beliau menyebutkan dalil-dalil dari ayat-ayat Al-Quran tentang kemuliaan ilmu dan ulama, keutamaan mempelajari ilmu, mengajarkan ilmu dan mempelajarinya. Qala Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-Mujadalah ayat 11. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, ya. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, narfa'u darajatim man nasa, kami angkat derajat-derajat orang-orang yang kami kehendaki. Kata Zaid ibn Aslam, ayat tersebut narfa'u darajatim man nasa ay bil ilmi, kami angkat derajat orang-orang yang kami kehendaki itu dengan ilmu.
Makanya ayat ini dulu sudah kita sampaikan mengandung 4 perkara penting. Yang pertama, mulianya ilmu. Mulianya ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kandungan ayat ini ada 4 perkara penting terkait dengan ilmu. Yang pertama adalah tingginya derajat ilmu. Karena tidak mungkin diangkat tinggi derajatnya dengan sebab dia, kecuali sebab tersebut adalah sebab yang tinggi dan mulia. Makanya tadi dikatakan oleh Zaid bin Aslam dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, narfa'u darajatim man nasa ay bil ilmi. Kami angkat derajat, beberapa derajat kepada hamba yang kami kehendaki. Kenapa Allah, dengan sebab apa Allah mengangkat derajat hambanya? Bil ilmi, dengan ilmu. Berarti ilmu itu adalah tinggi dan mulia, karena dengan sebab ilmu derajat seorang menjadi tinggi dan mulia. Ya. Nah, ini yang pertama, tingginya apa? Ilmu. Yang kedua, tinggi dan mulianya talabul ilmi. Karena ilmu mulia, maka mencarinya juga jalan yang mulia. Dan dalil dalam hal itu sangat banyak. Di antaranya apa yang ma'ruf, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya, itu. Yang ketiga, tingginya kedudukan orang-orang yang berilmu. Tingginya kedudukan orang-orang yang berilmu. Yang jelas di sini, yang langsung mensus, ya, walladzina utul ilma darajat. Yang keempat, mulia dan tingginya derajat majalisul ilmi. Majelis ilmu. Masih ingat itu ya? 4 hal. Pertama apa? Tingginya ilmu. Zat ilmu tinggi. Yang kedua, tingginya talabil ilmi. Yang ketiga, mulia dan tingginya orang-orang yang berilmu. Yang keempat, tinggi dan mulia majelis ilmu. Yang dimaksud ilmu di sini adalah al-ilmu syar'i, bukan yang lainnya. Ya, jadi kalau seminar tentang uji coba obat untuk padi, nah itu bukan majelisul ilm. Atau uji coba atau sosialisasi tentang penggunaan vaksin COVID-19, itu bukan majelisul ilm. Majlisul ilm fihi kalamullah wa kalamun nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Naam. Jadi ayat ini sebagai dalil tentang kemuliaan ilmu, kemuliaan ulama, kemuliaan mengajarkan ilmu dan mempelajari ilmu. Jadi ilmu sendiri, orang yang berilmu, ya, majlisul ilm, ta'lim, ta'allumuhu talabul ilmi. Ya. Maka dijaga, bergembira kepada Allah SWT, ya. Itu na'am. Jadi ayat ini ayat yang maknanya sangat tinggi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi orang yang beriman secara umum diangkat derajatnya oleh Allah. Lebih dari keumuman orang yang beriman adalah orang-orang yang berilmu. Dan itu ma'ruf. Maka muliakan orang yang dimuliakan oleh Allah. Dalam sejarah manusia ini, orang yang berlaku buruk kepada para ulama, maka perlakuan Allah kepadanya dalam menghinakannya ma'ruf dalam sejarah. Sangat ma'ruf. Ya. Nah. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, al ulama'u fawqal mu'minina bisab'i mi'ati darajah. Para ulama, orang-orang yang berilmu itu derajatnya di atas keumuman orang-orang yang beriman dengan 700 derajat bedanya. Ya. Wa ma bainad darajataini mi'atu amin. Diumpamakan di antara 2 derajatnya itu, 1 derajat ke derajat yang lainnya, itu ibarat perjalanan 100 tahun. Jadi Masya Allah derajatnya tinggi, ya.
Karena itu Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, beliau menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyebutkan ar-rif'ah, tinggi. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ar-rif'ah, yarfa'u, diangkat tinggi, fi kitabihi, di dalam Al-Qur'an, illa bi syai'aini isnaini, kecuali pada dua perkara saja. Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan, ya, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan rif'ah, diangkat derajat tinggi di dalam Al-Qur'an, kecuali pada dua hal. Dengan dua hal, yaitu apa? Bil iman wa bil ilmi. Hanya dua itu, tidak ada sebab yang lain. Jadi sebab seorang itu mendapatkan kedudukan tinggi di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah hanya dengan dua perkara. Pertama bil iman, kemudian bil ilmi. Jelas? Bil iman, seperti ini, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat tinggi derajat orang-orang yang beriman. Mereka diangkat memiliki derajat yang tinggi. Bimana? Dengan apa? Bil iman. Walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberi ilmu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan derajat yang tinggi. Kenapa diangkat derajatnya tinggi? Bimana? Dengan apa? Bil ilmi, dengan ilmu. Maka akan semakin tinggi derajat orang yang berilmu, karena seorang yang berilmu yang diangkat derajatnya tinggi oleh Allah, itu tentu seorang yang beriman. Maka terkumpul pada orang alim, ulama, orang yang berilmu, dua sebab tingginya derajat, yaitu apa? Satu, al-iman. Yang kedua, al-ilmu. Maka derajat mereka jauh di atas umumnya rata-rata kaum mukminin. Maka muliakan para ulama, dengar apa yang mereka katakan, ikuti arahan dan petunjuk mereka. Semakin hidup kita ini jauh dari orang-orang yang berilmu, maka semakin jauh dari keimanan dan kebaikan. Ya, maka kalau kalian ditunggui ustadz-ustadznya, ustadzahnya, masya Allah, bersyukurlah kepada Allah. Di tempat yang lain yang gersang jauh dari ilmu, bagaimana hati manusia pada saat itu? Sehingga Syafi'i mengatakan, ya, laulal alim, laulal ulama, dalam kalimat yang lain, laulal ilmu lakanan nasu kal bahaim. Andaikan tidak karena ilmu, tidak karena ulama, andaikan tidak karena ilmu dan orang yang berilmu, maka manusia itu mirip binatang ternak. Hanya makan, minum, tidur, terus apa lagi? Buang hajat, terus begitu, mati. Kita dengan binatang itu sama apa enggak sama pada asalnya? Ayo, sama apa enggak sama? Sama. Mereka makan, kita juga makan. Mereka minum, kita juga minum. Mereka menikah, kita juga menikah. Caranya aja yang beda, ya toh? Asalnya sama. Mereka punya anak, kita juga beranak pinak, begitu kan ya? Mereka sakit, kita sakit. Mereka sedih, kita juga sedih, dan seterusnya. Sama asalnya. Nah, kalau tidak mencari celah yang membedakan dengan mereka, berarti hakikatnya apa? Sama. Mereka kalau disembelih sebagiannya halal dimakan sehingga menyehatkan, lah kalau antum disembelih enggak memberi manfaat apa-apa, dimakan malah bikin penyakit. Makanya seorang yang cerdas, dia ingin membedakan dirinya dari binatang. Gimana caranya? Bil iman wal ilmu. Sampai sebagian binatang saja itu Allah bedakan. Coba anjing, bagus apa enggak bagus? Piara anjing itu sehari diancam pahalanya kurang. Anjing-anjing goblok itu loh yang dipiara. Hanya nakut-nakutin tamu, itu anjing hias, enggak boleh dibeli berjuta-juta kok hanya untuk mengurangi pahala. Tiap hari pahalanya dikurangi. Kalau punya pahala, lah kalau enggak punya.
Tapi kalau anjing itu berilmu, boleh. Anjing pemburu. Nah ini berilmu, nggak boleh berburu membawa anjing sembarang anjing. Makanya polisi itu piara anjing bukan anjing-anjing yang nggak cerdas. Diajari itu sehingga bisa membedakan ini penjahat bukan penjahat. Lah kalau anjing yang nggak diajari itu, ustadz loh digonggongi. Apa nggak kurang ajar anjing itu ya tuh? Masya Allah, nggak bisa membedakan. Nah, coba dalam hukum Islam, kalian punya anjing pemburu, dilepas, bismillah, lepas. Pulang bawa kancil. Barang apa binatang buruan, sudah mati dia terkam. Halal apa haram? Halal apa haram? Halal. Anjing membunuh karena punya ilmu, binatang buruannya jadi halal dalam hukum Allah. Ini mulianya anjing karena apa? Ilmu. Allah angkat derajatnya anjing ini karena ilmu. Coba kalau anjing aja sembarangan tuh, antum bismillah, nggak ada manfaatnya. Berburu sana, ayam antum dihabisin sama dia. Ini beda dalam Islam saja. Quran ini yang mengatakan seperti ini, Al-Quran. Dan berteman dengan orang-orang yang berilmu itu tidak pernah membuat kerugian. Berteman, musahabah, bersahabat dengan orang yang berilmu itu untung, tidak ada ruginya. Wah, hatta keuntungan ini dapat oleh binatang. Antum tahu enggak? Ashabul Kahfi itu orang-orang saleh apa tidak? Orang-orang yang saleh, mempertahankan agamanya sampai Allah jadikan dia tertidur di goa tersebut. Salah satu dari mereka anjingnya. Sampai anjing ini disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Anjing loh. Gara-gara apa coba? Temennya Ashabul Kahfi orang-orang saleh. Yang dia temen, yang jadi sahabatnya orang-orang yang berilmu, ibadah, orang-orang ahli ibadah. Sehingga anjing ini naik derajatnya karena berteman dengan orang-orang yang saleh tadi. Sampai disebut Allah dalam Al-Quran. Nama antum aja nggak ada di Al-Quran. Kalah sama anjingnya Ashabul Kahfi ini ya. Lah kalau anjing saja bisa mendapatkan manfaat, maka bagaimana lagi kita manusia kalau bersahabat dengan orang-orang yang saleh, sehingga kita punya telinga, kita punya mata, kita punya hati yang bisa mencerna itu. Tentu derajatnya akan lebih mulia. Makanya kalau lisan berbicara buruk tentang orang yang berilmu, memfitnah mereka, menjatuhkan kehormatan mereka para ulama, maka ini orang-orang yang akan celaka kehidupan dia fid dunya wa fil akhirah. Banyak orang yang mencela Syekh Ibn Baz, Syekh Albani, Ibn Utsaimin, ya, bahkan dulu mencela Rasulullah SAW. Masih ingat orang yang mencela Nabi SAW itu? Orang yang pura-pura masuk Islam, kemudian menyertai Nabi SAW, caranya ilmu, kemudian dia murtad, tanassara, kembali ke Nasrani, khutbah di kaumnya. Lah ternyata ilmunya Muhammad itu cuman seperti ini, cetek, gak ada apa-apanya, menghina dan mencela Rasulullah SAW. Ahlakahullah, Allah hancurkan dia, mati dia. Begitu mati, dirawat oleh kaumnya, dikubur, tinggal pulang nyembul jasadnya ke atas, dikubur lagi, gali lagi, kubur lagi kedua kali. Tinggal pulang, dijumpai lagi, udah nyembul lagi jasadnya di atas tanah. Ketiga kalinya digali lagi, dikubur lagi, nyembul lagi jasadnya ini. Bosen penduduk di situ, biarin aja udah jadi makanan binatang-binatang pemakan bangkai. Akhirnya jadi makanan burung pemakan bangkai, anjing hutan, serigala dan seterusnya. Bumi aja nggak mau menerima jasad dia, gara-gara meremehkan seorang yang menjadi sumber ilmu, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perkataannya seperti itu. Maka hati-hati, ya. Nah, antum baca coba bagaimana kematian Abu Lahab, paman kandung Rasulullah SAW. Luar biasa. Karena begitu derasnya memusuhi ilmu yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya. Baik. Jadi sampai ayat Al-Mujadalah ayat 11. Jadi diambil faidahnya secara bagus. Kemudian
Yang kedua, qala ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Allah menjadi saksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Dia. Jadi saksi tentang uluhiyah Allah itu pertama siapa? Allah sendiri. Wa al malaikah, saksi yang kedua bahwasanya Allah itu adalah ilah satu-satunya yang hak adalah para malaikat. Baru yang ketiga siapa? Wa ulul ilmi. Ini kemuliaan ilmu dan para ulama. Jadi mereka adalah saksi-saksi akan uluhiyah Allah di muka bumi ini. Itu para ulama. Dan itu cukup sebagai apa? Ketinggian derajat mereka. Qal muallifuna bada'a subhanah binafsihi. Allah mulai dengan dirinya sendiri. Syahidallah. Fa'ilnya syahidah siapa? Allah, ya. Wa thanna bimalaikatihi. Kemudian menomorduakan siapa? Para malaikat. Wal malaikatu. Kemudian apa? Wassallasa bi ahlil ilmi. Nomor tiganya adalah para al-ulama, orang-orang yang berilmu. Wa kafahum dzalika syarafan wa fadlan wa jalalatan wa nublan. Maka cukuplah ketika Allah menyebutkan, menyandingkan para ulama ini dengan malaikat dan diri Allah sendiri, itu cukup menjadi sebuah kemuliaan, keutamaan, ketinggian dan kehebatan. Maka orang yang berilmu mulia, orang yang berilmu utama, orang yang berilmu itu tinggi, orang yang berilmu itu hebat. Kenapa? Karena mereka disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai saksi atas uluhiyahnya. Maka kok di dunia ini katanya orang alim disebut tentang Allah, kok keliru, dia nggak bisa menjadi saksi bahwasanya Allah itu adalah ilah yang hak dengan nama-nama dan sifatnya yang benar. Dia bukan seorang yang berilmu, meskipun di kepalanya bisa menguraikan masalah-masalah ilmu. Makanya dai-dai yang membawa kepada pemahaman yang sesat, yang dikatakan berilmu, hafal Quran, la, itu bukan ilmu yang dimaksud. Mereka bukan orang yang berilmu, mereka adalah tukang fitnah. Orang yang mendakwahkan bahwasanya Allah di mana-mana, Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah itu di ruang kosong, Allah itu jauh tapi tidak terpisah, Allah dekat tapi tidak melekat. Ini kalimat-kalimat apa? Meskipun dihafal Quran, hafal hadis, bukan yang berilmu. Kenapa? Gak bisa jadi saksi bahwasanya Allah adalah ilah yang hak dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Jelas ya? Jangan tertipu dengan gelar, jangan tertipu dengan penampilan dan keadaan, karena ayat ini begitu gamblang. Jadi orang yang berilmu itu seakan-akan ketika Allah itu kepada ahli al-ard, penduduk bumi ini, kalau orang mau bertanya mana dalilnya bahwasanya Allah itu adalah Rabb, ilah yang hak, itu adanya alim. Seolah-olah begitu loh, adanya orang yang berilmu itu dalilnya. Mana buktinya dalil? Ketika antum datang kepadanya, terangkan kepada kami siapa ilah yang hak, tentu akan dia jawab, Allah adalah ilah yang hak dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dia adalah ilah yang hak, yang hanya satu-satunya yang berhak diibadahi. Wa'budu ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jelas. Jawabannya jelas. Jangan ilah yang kita sembah itu di mana? Di mana-mana. Berarti di WC ada Allah. Bingung. Orang yang tidak mengerti Rabbnya, bagaimana dia akan beribadah kepadanya? Salat, Allahu Akbar. Kamu nyembah siapa? Allah. Di mana Allah? Di mana-mana. Ngapain nggak ke sana? Oh ya juga ya. Nah, Al-Quran ini yang bisa menjadikan Al-Quran yang bisa memahami, menjelaskan ya orang yang berilmu. Jadi jangan tertipu gitu loh maksudnya. Kalau orang itu sudah keliru dalam urusan Rabbnya Allah, sudah ucapkan salam kepadanya, assalamualaikum, selamat tinggal. Jangan lagi dibahas tapi akhlaknya bagus, nanti tertipu kita. Jelas ya? Nah, dengan ayat tadi. Dan yang lebih bagus untuk dikatakan di sini sebenarnya tentang kemuliaan orang yang berilmu, karena Allah adalah
mengkorinahkan, mengkaitkan orang-orang yang berilmu dengan diri Allah sendiri sebagai saksi akan uluhiyah Allah SWT, keesaan Allah dalam apa? Uluhiyahnya. Dikorinahkan itu dijejerkan gitu ya. Allah, malaikat, orang yang berilmu. Nah, ini kan deretan yang luar biasa hebatnya. Jelas ya? Itu na'am. Jadi bagaimana cara berdalilnya? Istidlal ayat ini bahwasanya ini menunjukkan kemuliaan ilmu dan para ulama karena Allah Subhanahu wa taala menderetkan orang yang berilmu itu menjadi saksi atas sesuatu yang paling tinggi nilainya. Apa sesuatu yang paling tinggi nilainya? Yaitu wihdaniyatillah, keesaan Allah bi uluhiyatihi, tentang uluhiyahnya. Jelas, kalau perkara itu mulia, diambil saksinya, dalilnya, itu bukan orang sembarangan. Ya. Nah, maka ayat ini menjadi dalil akan apa yang dimaksud oleh mu'alif dalam babnya, yaitu fi fadlil ilmi wal ulama wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi. Cukup ya, insyaallah sampai pada dalil yang keberapa itu? Pada dalil yang kedua dari 7 dalil kayaknya disebutkan oleh muallif dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan yang mendatang. Di sabar dalam thalabul ilmi ya. Betul-betul diambil adabnya, cintai ilmu dan mohon betul kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan dada hati kita ini menjadi ruang yang sangat subur dan tentram untuk ditempati al-ilmu ya. Demikian wassallallahu wasallam baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.